Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Jumpa kembali dengan Bu Novi. Hari ini Bu Novi ingin mengajak kalian untuk belajar materi SPDP yang kedua, yaitu tentang patung. Materi ini ada di dalam KD 3.4. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang patung, Bu Novi ingin menjelaskan sekilas tentang karya seni rupa. Karya seni rupa itu ada dua macam. Yang pertama adalah karya seni 2 dimensi. Yang kedua adalah karya seni 3 dimensi. Apa artinya dan apa saja contohnya? Kita simak penjelasan Bu Novi ya. Karya seni 2 dimensi artinya adalah karya seni yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar. Jadi tidak ada ruang atau tidak memiliki tinggi. Nah, contoh dari karya seni ini yaitu adalah lukisan, kain batik, fotografi. Fotografi itu berarti produknya adalah foto ya anak-anak, poster, dan lain-lain. Nah, sedangkan karya seni 3 dimensi itu adalah karya seni yang memiliki 3 ukuran. Kalau tadi hanya panjang dan lebar, kalau ini ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Sehingga bisa dinikmati dari beberapa arah. Contoh, patung atau arca, 2 topeng, 3 vas bunga, 4 mebel. Mebel itu ada meja, ada kursi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah gantungan kunci. Nah, itu tadi karya seni rupa dan jenisnya. Salah satu contoh karya seni 3 dimensi yaitu adalah patung. Patung adalah karya seni rupa yang meniru bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan maupun benda-benda yang dibuat dengan teknik tertentu. Nah, di sini ada yang perlu Bu Novi tegaskan. Jadi tidak hanya sekedar 3 dimensi, tapi ada yang ditiru. Entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu tumbuhan, entah itu bentuk yang lain atau benda yang lain. Nah, tekniknya juga ada beberapa macam, nanti kita juga akan pelajari. Nah, patung dibuat dari beberapa bahan, bahkan banyak bahan yang bisa dipakai untuk membuat patung. Nah, dari bahan-bahan tersebut itu ada 3 kelompok bahan untuk membuat patung. Yang pertama adalah bahan keras, yang kedua adalah bahan sedang, dan yang ketiga adalah kelompok bahan lunak. Kita bahas satu persatu, mulai dari bahan keras. Bahan keras itu artinya adalah bahan yang membutuhkan tenaga dan alat tertentu untuk membentuk atau membuat patungnya. Contoh bahan keras adalah kayu jati, kayu ulin, batu granit, andesit, dan marmer. Jadi, contoh-contoh ini merupakan bahan yang keras untuk dibentuk menjadi sebuah patung. Contoh bahan sedang. Disebut bahan sedang karena dia tidak keras tapi juga tidak lunak. Contohnya adalah kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Sedangkan kelompok yang ketiga yaitu bahan lunak atau yang mudah dibentuk. Contoh bahannya adalah tanah liat, plastisin, bubur kertas, adonan tepung, dan sabun. Nah, ketiga bahan ini yang biasanya dijadikan untuk membuat patung. Nah, tadi di dalam pengertian patung itu dikatakan bahwa patung dibuat menggunakan teknik tertentu. Teknik membuat patung itu ada beberapa. Yang pertama adalah teknik memahat dan mengukir.
Teknik ini digunakan untuk membuat patung dari bahan keras, seperti batu cadas dan marmer. Nah, teknik memahat berarti memperkecil bahan yang digunakan. Sedangkan teknik mengukir biasanya menggunakan bahan dari kayu. Sama-sama memperkecil bahan, tapi kalau yang mengukir itu menggunakan kayu. Ini gambar contoh teknik memahat. Jadi yang tadinya, contohnya misalnya marmer. Marmernya masih utuh, kemudian dibentuk-bentuk sehingga ada bentuk muka kalau di dalam contoh ini. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah contoh teknik mengukir. Jadi menggunakan alat ukir, kemudian ini kayu bahannya. Karena yang mudah untuk diukir adalah kayu. Kemudian teknik membuat patung yang kedua adalah teknik membutsir. Membutsir ya anak-anak. Teknik ini digunakan untuk membentuk patung berbahan lunak. Nah, proses teknik membutsir yaitu dengan mengurangi atau menambah bahan lunak sedikit demi sedikit menggunakan sudip. Sudip itu yang biasa digunakan oleh ibu kalian menggoreng itu. Nah, bayangannya seperti itu sudip. Sehingga benda yang diinginkan terbentuk. Bisa juga menggunakan tangan membentuknya. Gitu. Contohnya ini bahan lunak yang dipakai adalah tanah liat. Jadi kadang ditambahi, kadang dikurangi bahannya sehingga terbentuk patung yang diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah teknik mencetak atau teknik cor. Teknik ini biasa digunakan untuk membentuk patung dari bahan keras yang bisa dilelehkan. Misalnya gips, besi, perunggu. Nah, sebelum dibentuk tentu perlu cetakan, dan cetakannya itu perlu disiapkan dulu sebelum bahannya dilelehkan. Agar ketika bahan sudah meleleh, kemudian bisa dituangkan ke dalam cetakan tersebut. Karena biasanya bahan yang dilelehkan itu akan cepat mengering jika berada di tempat terbuka. Nah, ini contohnya. Contoh gambarnya proses proses mencetaknya ya ini anak-anak. Jadi yang di sini ini sudah leleh. Kemudian ini cetakannya dimasukkan, dituangkan. Yang keempat adalah teknik konstruksi. Teknik ini biasa digunakan untuk membentuk patung dari bahan keras seperti kayu, perunggu, dan besi. Nah, penerapan teknik ini dilakukan dengan menyusun serta membentuk atau membangun model patung yang diinginkan dengan menggunakan bahan yang tersedia. Biasanya teknik ini sebelum digunakan harus sudah menyiapkan kerangkanya terlebih dahulu. Atau modelnya juga boleh ya. Kan ini membangun model ya. Jadi sebelum proses penggunaan teknik ini dalam membuat patung biasanya sudah disiapkan dulu kerangkanya. Nah, contohnya ini adalah patung dengan teknik konstruksi tapi yang sederhana. Ini menggunakan tutup botol, yang ini macam-macam. Ada botol, ada kabel, dan seterusnya. Nah, ini yang sederhana ya, contohnya. Nah, kemudian jenis patung. Berdasarkan wujudnya, patung itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama patung dada. Ulang berdasarkan wujudnya ya anak-anak. Patung dada, patung torso, dan patung lengkap. Patung dada adalah patung yang menampilkan hanya sampai sebatas dada. Jadi dari atas sampai paling bawah adalah dada atau dari dada ke atas. Contohnya seperti ini. Ini adalah patung yang ada di Bali. Nah, kemudian yang kedua, patung torso adalah karya patung yang menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul. Kepalanya tidak, kakinya tidak, tangannya tidak. Jadi hanya bagian badan saja. Contohnya seperti ini. Ini namanya torso. Jadi biar kalau kalian mendengar kata torso, kalian bisa membayangkan bahwa itu hanya bagian badan saja. Nah, kalau yang menampilkan lengkap,
keseluruhan. Kalau manusia berarti dari kepala sampai kaki, itu namanya adalah patung lengkap. Maka semua objek yang ada di dalam patung tersebut itu dibuat karyanya. Contohnya ini adalah patung lengkap ya kalau manusia. Kalau hewan juga dari kepala sampai ekor, kaki, kemudian badan itu lengkap semua. Itu namanya adalah patung lengkap. Demikian tadi jenis patung berdasarkan wujudnya. Nah, sekarang adalah jenis patung atau pengelompokan patung berdasarkan fungsinya. Fungsi itu berarti kegunaannya, manfaatnya. Yang pertama adalah patung religi. Patung ini berfungsi untuk sarana ibadah. Jadi digunakan untuk beribadah bagi sebagian umat dan maknanya itu makna religius. Contohnya ini ada patung Dewa Buddha. Yang ini Hindu. Jadi ini Buddha, ini Hindu. Ada juga yang agama yang lain seperti Kristen Katolik itu juga ada patung yang diyakini mempunyai makna religius. Gitu. Yang kedua adalah patung monumen. Patung ini berfungsi untuk memperingati atau mengenang peristiwa bersejarah atau jasa seorang pahlawan atau kejadian yang sudah terjadi di masa lampau tapi perlu diingat atau perlu dikenang. Contohnya ini ada monumen Pancasila Sakti di mana lokasinya ada di Jakarta. Monumen ini untuk mengenang 7 jenderal yang kala itu meninggal karena mempertahankan berkaitan dengan Pancasila gitu. Kemudian yang contoh kedua ini adalah tugu pahlawan yang ada di kota Surabaya. Nah, ini tentu untuk mengenang ketika waktu itu terjadi perang Surabaya atau pertempuran Surabaya, di mana di sana banyak orang yang meninggal gitu. Yang ketiga adalah patung arsitektur. Patung ini berfungsi untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau bernilai keindahan. Jadi membuat konstruksi bangunannya itu menjadi lebih indah. Contohnya seperti ini. Jadi ini di belakangnya ini dinding bangunan tertentu. Dengan adanya patung ini menjadi lebih artistik dan lebih indah. Nah, ini juga ini di belakangnya gedung bangunan yang tidak hanya sekedar patung saja. Yang keempat adalah patung dekorasi. Patung ini berfungsi untuk menghias bangunan atau lingkungan, baik itu taman maupun tempat yang lain. Contohnya seperti ini biasanya ada di depan rumah. Ini juga ada di taman. Yang kelima adalah patung seni. Patung ini berfungsi sebagai karya seni murni. Jadi memang tidak ada tujuan lain selain dinikmati pesan dan bentuknya. Contohnya misalnya seperti ini atau seperti ini yang kita bisa lihat bahwa maknanya kita disuruh tenang, misalnya seperti itu. Yang terakhir adalah patung kerajinan. Patung ini fungsinya untuk dijual agar si pembuat patung atau pengrajin patung itu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan uang. Contohnya seperti ini. Nah, demikian tadi jenis-jenis patung. Yang pertama adalah pengelompokan patung berdasarkan wujudnya. Yang kedua barusan adalah berdasarkan fungsinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke patung Nusantara. Yang disebut patung Nusantara adalah ragam seni patung yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah di Indonesia. Jadi patung ini disebut patung Nusantara karena memang adanya di daerah atau di wilayah Indonesia. Nah, salah satu bahan yang sering atau yang biasa digunakan untuk membuat patung Nusantara adalah tanah liat. Nah, patung berbahan baku tanah liat dibuat dengan menggunakan teknik cepak, tekan, dan ukir. Bagaimana proses membuat patung tanah liat?
Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya apa saja? Bahan yang pertama adalah cat. Catnya bisa menggunakan cat akrilik, bisa menggunakan cat minyak. Yang kedua menggunakan koran bekas. Koran bekas ini tujuannya nanti hanya untuk alas baik ketika membentuk patung maupun ketika memberi pewarnaan. Yang ketiga air untuk campuran. Kemudian yang keempat adalah alat kuasnya untuk besarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir adalah palet atau bisa juga diganti dengan wadah lain yang fungsinya adalah untuk mencampur cat. Nah, itu bahan dan alat yang dibutuhkan. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, menyiapkan tanah liat. Tanah liatnya sudah diberi airnya sebanyak yang dibutuhkan saja, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Kalau kalian menggunakan Play-Doh, maka tidak perlu mencampurnya dengan air karena sudah mengandung cukup air. Kemudian bentuk bagian-bagian patung yang kamu inginkan. Seandainya patung yang kalian buat itu bentuk hewan, maka buat kepalanya, buat badannya, kemudian buat kakinya, ekornya jika ada. Setelah bentuk bagian-bagiannya itu selesai, kalian satukan sehingga menjadi bentuk patung utuh. Berikutnya, jika bagian patung tadi membutuhkan kerincian, misalnya kalau kepala ayam misalnya membutuhkan rincian jengger, atau kalau ikan itu membutuhkan rincian sisik, maka bisa kalian ukir. Mengukirnya bisa menggunakan cutter, bisa juga menggunakan jenis pisau, tapi yang ukurannya disesuaikan dengan patung yang kalian buat. Kemudian langkah kelima adalah merapikan patung dengan jari tangan. Fungsinya agar patung yang kalian buat itu terlihat lebih rapi dan lebih jelas, lebih detail gitu ya. Yang berikutnya adalah jemur patung tersebut sehingga kering. Karena dari tanah liat tadi ada airnya, sehingga perlu dijemur sebelum kita warnai, agar nanti pewarnaannya bisa berjalan dengan baik. Kalau sudah kering sempurna, tidak usah perlu terburu-buru. Kalau sudah kering sempurna, kemudian diberi warna agar terlihat menarik. Berikutnya yaitu langkah-langkah dalam mewarnai patung atau pewarnaan patung. Yang pertama, campurkan warna cat yang kamu pilih dengan air. Tentu warna-warna ini adalah warna-warna yang kamu sudah bayangkan akan membuat patungmu menjadi lebih menarik. Yang kedua adalah aduk di dalam wadah atau di dalam palet. Kalau punya palet ya menggunakan palet, kalau tidak ya wadah lain yang bisa digunakan untuk mencampur cat dengan air. Yang ketiga, warnai patungmu sehingga patungmu itu terlihat lebih menarik. Atau bahasanya di sini Bu Novi tuliskan dengan kata semenarik mungkin. Nah, kalau sudah maka tinggal menunggu patung kering karena tadi habis cat. Nah, kalau sudah dikeringkan maka sudah selesai membuat patungnya. Itu tadi langkah-langkah dan proses membuat patung dari tanah liat. Nah, demikian tadi penjelasan Bu Novi berkaitan dengan patung anak-anak. Tugas kalian hari ini adalah buatlah gambar sebuah patung. Gambar ini kalian buat di buku gambar. Di buku gambar, jangan di buku tulis. Mengapa? Agar Bu Novi bisa melihat dengan jelas. Nah, gambar patung yang kalian buat itu boleh berbentuk manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Tapi Bu Novi minta kalau kalian membuat gambar sebuah patung, tolong dibuat dengan sungguh-sungguh agar kelihatan bahwa gambar patung yang kalian buat itu bernilai keindahan atau artistik atau estetika. Nah, setelah kalian gambar, kalian beri warna agar terlihat lebih menarik. Buat warna-warna yang kalian pilih, gunakan teknik pewarnaan gambarmu itu menggunakan teknik yang paling menarik, paling bagus untuk kalian. Nah, setelah itu kalian kirim kepada Bu Novi hasilnya.
Demikian tugas dan penjelasan untuk materi SPDP hari ini anak-anak. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.